Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengkaji tema-tema kuliah dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Saudara sekalian, pada pertemuan pertama ini akan kami sampaikan arti penting mata kuliah ini. Kenapa mata kuliah ini wajib disajikan di jenjang pendidikan tinggi, bahkan termasuk di jenjang pendidikan menengah pertama dan sekolah dasar, bahkan di tingkat PAUD sekalipun. Apa yang melatar belakanginya nanti akan kita jelaskan pada halaman-halaman berikutnya. Nah, saudara sekalian, perlu kita pahami bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa. Barangkali kita sepakat bahwa dalam kehidupan kita ini hampir tidak pernah terlewatkan berita-berita tentang korupsi, baik itu di media cetak, media elektronik, ya, bahkan di medsos. Sering kita baca informasi berita tentang penangkapan, ya, tentang OTT, atau bahkan peristiwa-peristiwa jalannya sidang, ya, di pengadilan tipikor, ya, terkait dengan kejahatan korupsi. Jadi pada intinya kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa, di mana berdampak buruk pada semua sendi kehidupan. Dan tentu saja kejahatan korupsi itu merugikan negara, merugikan masyarakat secara lebih luas, dan kemudian setiap orang pun punya potensi untuk melakukan, bahkan terorganisir. Dan tentu kalau korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka dia pun harus dilawan, ya, harus dicegah, ya, harus diberantas dengan upaya yang luar biasa. Barangkali kita pernah mendengar korupsi itu extraordinary crime, jadi kejahatan yang luar biasa, maka upaya untuk pemberantasannya pun juga extraordinary crime. Ya, sebagai contoh misalnya kita bisa menyimak berita-berita, ya, korupsi yang menyebabkan kerugian negara sampai triliunan, ya. Kasus besar misalnya ada skandal Bank Senturi, ya. Kemudian ada kasus IKTP misalnya, mana kerugiannya sekitar 5,9 triliun, dan juga ada kasus yang cukup lama, ya, BLBI, sampai banyak para penjahat, ya, koruptor-koruptor yang lari ke luar negeri, ya, karena tersandung kasus BLBI. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat para pihak yang terlibat di dalam kejahatan ini ternyata orang-orang yang ya tidak tidak bodoh-bodoh amat gitulah, karena mereka ternyata justru orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi, bahkan mungkin gelarnya doktor, bahkan gelar akademiknya profesor. Itu banyak yang melakukan kejahatan korupsi. Nah, bahkan ketika kita bicara korupsi, apa yang tidak dikorupsi di Indonesia ini, ya? Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan pun kemudian juga menjadi lahan korupsi. Pengadaan Al-Quran, gitu. Kemudian makam fiktif, lelang jabatan, bantuan bencana pun juga dikorupsi. Dan IKTP, bahkan akhir-akhir ini kita mendengar ada pengaturan skor pertandingan sepak bola, gitu, ya. Kemudian pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,
dan lain sebagainya. Bahkan komoditas pangan termasuk daging sapi, nah itu juga menjadi lahan empuk ya, bagi para penjahat untuk korupsi gitu. Jadi semua sektor, semua lini, semua bidang itu dikorup semua. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa korupsi ini dampaknya luar biasa. Ya. Dampaknya luar biasa. Baik itu terkait dengan pendidikan, ya, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, ekonomi, hukum, hankam, birokrasi, budaya, demokrasi, dan bahkan sampai sektor olahraga. Ya. Tadi yang sudah saya sampaikan ada pengaturan skor, sepak bola, dan lain sebagainya. Dan kita lihat bahwa dampak itu yang mengancam ya, di depan kita, gitu ya. Misalnya korupsi itu mengakibatkan terjadinya pengangguran ya, karena akses pekerjaan itu barangkali sudah dikorup, sudah menjadi bagiannya orang-orang yang punya koneksi, kira-kira begitu. Demikian pula ketika korupsi terkait dengan lingkungan, ya, kita temukan banyak kerusakan hutan, ya, penebangan hutan, pembukaan lahan baru yang tidak mengindahkan peraturan dan sebagainya, itu sudah sangat masif terjadi di negeri kita. Bahkan korupsi ya, dalam bidang ekonomi, kita lihat bagaimana menyebabkan utang luar negeri yang semakin hari semakin menumpuk, dan itu tentu membahayakan. Artinya ketika negara kita ini ya, punya hutang, nah itu berarti anak cucu kita ya, yang punya tanggung jawab nanti untuk mengembalikan hutang luar negeri itu. Ya, jadi tentu kekuasaan itu akan berganti. Nah, ketika hutang ini semakin semakin banyak, ya tentu rakyat dan penguasa-penguasa berikutnya lah yang berkewajiban untuk bisa mengatasi tentang utang itu. Nah, ini juga persoalan yang kita hadapi di hari-hari ke depan. Nah, saudara sekalian, sebagai bukti bahwa korupsi di Indonesia itu sudah sangat mengkhawatirkan, ada lembaga yang setiap tahun itu melakukan perankingan ya. Jadi sebuah lembaga namanya Transparansi Internasional. Dia membuat sebuah penilaian terhadap negara ya, tentang tingkat korupsinya, yang kemudian kita kenal dengan indeks persepsi korupsi. Nah, bagaimana dengan indeks persepsi korupsi di Indonesia? Kita lihat bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun berapa ini ya? 2018 ya. Itu 38. Jadi indeks persepsi korupsi Indonesia itu di tahun 2018 itu 38. Sementara di tahun 2019 naik sedikit 2 poin ya, yaitu IPK-nya 40. Tentu yang terbaik itu 100. Jadi kalau di ranking gitu, Indonesia di tahun 2018 itu rankingnya 89. Kemudian tahun 2019 rankingnya naik menjadi ranking 85. Kalau ranking itu semakin kecil semakin bagus, tapi kalau IPK atau indeks persepsi korupsi semakin besar itu semakin bagus. Nah, dari mana skor 40 tadi? Kita lihat bahwa variabel-variabel yang dihitung itu meliputi berapa ini ya? 9 ya, 9 bidang ya. Kita lihat yang poinnya masih merah atau poinnya yang di bawah 40, itu yang
perlu perhatian secara khusus. Misalnya poin 21 itu di World Justice Project. Jadi mengukur misalnya ketaatan satu negara dalam penegakan hukum. Kalau indeks Indonesia itu 21, itu artinya bahwa penegakan hukum yang ada di negara kita ini belum menunjukkan perbaikan, belum menunjukkan pada kondisi yang baik, kira-kira begitu. Kemudian juga diukur dari penyalahgunaan kewenangan publik, baik itu eksekutif, kemudian yudisial, ya, yudisial itu kehakiman, ya, kejaksaan itu komisi yudisial, dan juga polisi atau militer dan juga legislatif. Kalau skornya itu 21, berarti hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan baik oleh eksekutif, yudisial, polisi, militer, dan legislatif itu masih banyak terjadi di Indonesia. Kita lihat lagi di poin yang kecil di 28, poin atau skor 28 itu di bagian bawah tengah. Jadi mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara. Kalau skor 28 berarti 7 prinsip ini belum berjalan dengan baik, ya, baik dari sisi elektoral, liberal, partisipatori, deliberatif, egalitarian, majoritian, dan konsensual, ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan demokratisasi di sebuah negara. Artinya demokrasinya belum bagus, kira-kira begitu. Skornya masih 28. Nah, hal-hal yang sudah cukup bagus, tapi tentu terus harus ditingkatkan, yaitu di PRS, ya, International Country Risk Guide, ya. Jadi ini terkait dengan suap, izin ekspor impor, ya, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polisi, dan lain sebagainya. Ini cukup bagus skornya, ya. Nah, ini berarti ada peningkatan kualitas, ya, terkait dengan birokrasi izin ekspor impor, ya, tidak ada atau mungkin sudah diminimalisir terjadinya suap ketika mengurus izin dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari IPK atau Indeks Persepsi Korupsi yang tahun 2019 itu skor kita 40, itu didapatkan dari skor masing-masing bidang ini. Kemudian tentu kalau ada 9, ini dibagi dengan 9. Total skor yang ada di masing-masing bidang itu dijumlahkan dan dibagi 9, ketemunya 40. Nah, saudara sekalian, terkait dengan siapa pelaku kejahatan korupsi di Indonesia itu. Nah, kita lihat di dalam rilis dari KPK di Desember 2018, kita melihat di sini ternyata para pejabat, ya, yang diisi oleh orang-orang yang tentu terdidik, ya. Mereka bergelar sarjana, doktor, dan lain sebagainya, itu justru menjadi pelaku korupsi terbesar, ya. Bahkan jabatan mereka pun luar biasa. 2004 sampai 2018 itu ada 247 anggota DPR dan DPRD yang melakukan korupsi, ya. Sudah tersangka korupsi. Eselon 1, 2, dan 3 ada 199. Wali kota, bupati, dan wakilnya itu ada 101. Nah, ini DPRD, ini legislatif. Kalau wali kota, bupati itu eksekutif. Kemudian kalau hakim, pengacara, jaksa ini yudikatif, ya. Mereka sebagai penegak hukum tapi justru melanggar hukum, melakukan korupsi. Hakim ada 22, pengacara, ya, ada 11, jaksa ada 7, ya. Tapi juga tidak kalah hebatnya ini pihak swasta yang bukan pegawai negeri itu pun juga sangat banyak menyuplai
koruptor di Indonesia, ada 238. Yang juga miris adalah komisioner, itu ada 7, apakah itu KPU, bahkan komisi-komisi yang lain ya, kemungkinan ada komisi kehakiman, kejaksaan, ada gubernur, menteri ada 26, duta besar dan polisi. Hampir semua jabatan-jabatan strategis di negara kita, baik itu legislatif, eksekutif, ya, yudikatif, ya, semuanya terdampak atau bukan terdampak, semuanya melakukan perbuatan korupsi yang dampaknya sangat luas dan barangkali termasuk kepada kita, masyarakat Indonesia. Nah, ada yang menarik memang, kalau kita melihat tayangan di televisi misalnya, koruptor-koruptor Indonesia itu kalau di shoot, ya, ditampilkan itu kok nampaknya mereka tidak sedih gitu ya. Jadi mereka dipakaikan jaket orange gitu ya, di belakangnya ada tulisan koruptor, itu kok nyantai-nyantai saja. Bahkan mereka ya dada-dada kira-kira gitu, tersenyum gitu ya. Mungkin beda dengan penampilan para koruptor di Tiongkok. Anda lihat di atas itu foto di sebuah penjara atau lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Ya tidak kita tampilkan lah wajah-wajahnya, itu para pejabat gitu. Nah, sementara di bawah itu adalah ekspresi para koruptor yang ada di Tiongkok. Kita lihat tidak ada yang menegakkan kepala mereka, ya, semuanya tertunduk, ya, malu gitu. Tapi kalau Indonesia ini kok aneh ya, jadi mereka tetap ceria gitu ya, senyum-senyum dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena beda budaya antara di Indonesia dengan di Tiongkok? Apakah juga karena perbedaan hukuman ya, yang diberikan kepada mereka, koruptor Indonesia dan koruptor Tiongkok? Apakah beda hukumannya? Ataukah karena beda fasilitas? Nah, ini tentu menjadi bahan pemikiran kita semua. Kenapa kok Indonesia itu kok korupsi itu tidak malu kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, upaya pemberantasan korupsi itu memang harus terus dilakukan. Karena tadi korupsi itu extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa, maka pemberantasannya pun juga tidak boleh tanggung-tanggung. Ya, jadi ada 2 jalur yang bisa digunakan. Yang pertama itu jalur penal. Jalur penal itu pemberantasan korupsi dengan menerapkan hukum pidana yang sifatnya itu adalah represif, penumpasan, penindakan, pemberantasan, penangkapan gitu ya. Ya, ini sudah kita lihat tiap hari mungkin ya, koruptor-koruptor ditangkap, OTT dan lain sebagainya. Itu jalur penal menggunakan hukum ya, menerapkan perangkat-perangkat hukum ya. Sementara jalur yang lain adalah jalur non penal. Kalau yang ini pemberantasan korupsi melalui kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. Bagaimana caranya? Tentu kalau non penal atau tanpa jalur hukum adalah dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Baik itu berupa pendidikan, kampanye, ya, penyuluhan, dan semua ini adalah sifatnya preventif atau pencegahan. Jadi kalau jalur penal itu dengan menerapkan undang-undang, ya, ditangkap, disidang, ya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan, di penjara. Tapi kalau jalur non penal itu menyadarkan masyarakat ya tentang kejahatan korupsi dan juga memberikan efek jera lewat pemidanaan media massa. Gitu. Nah, sehingga penyuluhan, pendidikan itu menjadi penting melalui jalur non penal. Nah,
tentu strategi itu harus harus bermacam-macam tadi ya. Kalau penindakan itu tujuannya memang menimbulkan rasa takut untuk korupsi. Ya, jadi ya harapannya kalau ancaman hukumannya misalnya hukuman mati gitu ya, atau 20 tahun penjara, 15 tahun penjara, itu harapannya itu menimbulkan rasa takut untuk korupsi. Ya, seperti kasus-kasus IKTP itu kan mereka banyak yang divonis di atas 10 tahun, ada yang 15, 18, 20 tahun ya penjara. Tentu harapannya dengan penindakan itu mereka menjadi takut untuk melakukan korupsi. Kemudian strategi perbaikan sistem, nah itu harapannya membuat orang itu tidak bisa korupsi. Maka misalnya sekarang ini lagi tren tentang e-budgeting, ya, e-government, e-procurement, ya, lelang elektronik, dan seterusnya. Itu perbaikan sistem. Harapannya itu tidak bertemu fisik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Karena kalau udah ketemu fisik itu biasanya terus ada janji, ada kong kali kong dan sebagainya. Maka kurangi pertemuan fisik, dibuat sistem dengan menggunakan elektronik. Maka harapannya dengan strategi itu ya tidak bisa korupsi lagi gitu ya, karena semuanya dengan sistem. Nah, sementara edukasi, penyuluhan, kampanye itu harapannya adalah seorang itu tidak mau korupsi karena mereka telah sadar gitu, tentang bahayanya, tentang efek merusaknya dan lain sebagainya. Nah, untuk edukasi dan kampanye mau tidak mau memang harus melibatkan peran serta masyarakat. Kalau penindakan dan perbaikan sistem itu lebih ke aparat ya. Kalau penindakan itu tentu kita tidak bisa menangkap atau menyidangkan mereka ya, atau menuntut mereka, itu tugasnya KPK, kepolisian, kejaksaan dan juga para hakim gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk edukasi, kampanye, sosialisasi, penyuluhan itu memang bisa melibatkan peran serta masyarakat termasuk kita semua. Nah, ini merupakan bentuk apa ya, pelibatan masyarakat, menyadarkan kepada kita masyarakat ini bahwa korupsi itu masalah bersama. Jadi bukan hanya urusan para penegak hukum dan pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk penindakan kasus korupsi, koordinasi, supervisi, penyitaan aset hasil korupsi tentu itu dilakukan oleh para penegak hukum. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak punya kewenangan. Sementara untuk pencegahannya ya bisa dengan memperbaiki sistem tadi, mendorong reformasi birokrasi, good governance, ya, tadi dengan menggunakan sistem tadi ya, elektronik. Kemudian lewat pelaporan LHKPN, harta kekayaan pejabat negara. Jadi kalau di Indonesia para pejabat itu sebelum mereka dilantik, ya, mereka menyerahkan daftar kekayaannya, termasuk bagaimana mereka secara aktif melaporkan gratifikasi atau pemberian yang terkait dengan jabatan mereka. Adapun peran serta masyarakat tentu ikut aktif mengawasi dan kemudian tidak bersikap permisif terhadap korupsi dan perilaku koruptif. Jadi artinya bahwa korupsi itu masalah bersama. Harus ada kerjasama antara aparat penegak hukum, kemudian pemerintah dalam hal ini juga terkait dengan bagaimana menerapkan good governance, ya, reformasi birokrasi, dan juga bagaimana masyarakat juga ikut serta di dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Nah, saudara sekalian, mengapa masyarakat itu harus terlibat, gitu ya? Ya, karena penegakan hukum itu adalah kewajiban seluruh masyarakat.
Ya, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Menurut Bapak Kusnadi Harja Sumantri, ya, tokoh-tokoh hukum yang sangat terkenal ini ya, Pak Kusnadi ini, bahwa masyarakat itu bukan hanya sebagai penonton. Bagaimana hukum ditegakkan tetapi masyarakat itu harus aktif berperan dalam penegakan hukum. Tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing tadi. Kalau kita ya kewenangannya sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya. Tapi kalau menangkap dan seterusnya itu bukan kewenangan masyarakat. Jadi penegakan hukum itu akan tercapai dengan baik ketika aparat penegak hukumnya bekerja, ya, penyelenggara negara yang bekerja, masyarakat pun juga ikut aktif berpartisipasi. Jadi partisipasi semua pihak itu sangat penting di dalam penegakan hukum. Nah, peran serta masyarakat ini secara tekstual memang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ya, ini Undang-Undang Tipikor Tindak Pidana Korupsi. Dari pasal ini pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, ini ada teks yang berwarna merah dengan peran serta masyarakat. Jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada peran serta masyarakat. Karena nanti termasuk peran masyarakat itu melaporkan, misalnya ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat misalnya, dan lain sebagainya. Nanti itu termasuk bagian dari peran masyarakat. Nah, masyarakat yang dimaksud tentu tidak hanya masyarakat pada umumnya yang kita mengenal masyarakat, struktur masyarakat ada RT, RW, dan lain sebagainya. Tetapi harapannya itu juga termasuk dari masyarakat akademisi, kalangan perguruan tinggi. Ya. Kenapa ini dipandang strategis? Karena tentu di perguruan tinggi itu sebagai pusat inovasi dan penelitian. Ya. Di sana juga menjadi pusat pengajaran anti korupsi, pusat pergerakan anti korupsi. Bahkan kalau kita lihat banyak para aktivis-aktivis kampus yang memang menjadi motor penggerak gerakan anti korupsi. Yang di Jogja sangat terkenal ada Pukat UGM, ya. Pukat UGM itu anti korupsi, lembaga anti korupsinya UGM. Ya. Di sana berkumpul para aktivis yang terus memberikan kontribusi di dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, peran apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi? Saya kira bisa kita simak banyak sekali di situ. Ya. Yang pertama melalui pendidikan anti korupsi, sebagaimana yang kita sajikan ya di El Rahma ini. Jadi kami sudah menyelenggarakan pendidikan anti korupsi itu cukup lama. Kalau dulu menjadi mata kuliah yang disisipkan, menjadi materi yang disisipkan pada mata kuliah lain, yaitu mata kuliah etika profesi. Tapi dalam 2 semester ini, ya, mulai semester kemarin, semester genap 2019, semester gasal 2019-2020 itu sudah menjadi mata kuliah mandiri, ya. Tidak lagi insersi, tidak lagi diselipkan di mata kuliah lain, tetapi menjadi mata kuliah mandiri. Itulah peran yang bisa dimainkan oleh perguruan tinggi, jadi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, kampanye anti korupsi di lingkungan kampus, baik di lingkungan kampus itu sendiri dalam bentuk poster-poster ataupun di berbagai media maupun aktivitas mahasiswa. Dan juga bisa mendirikan kajian atau riset anti korupsi seperti Pukat UGM gitu ya. Kemudian ada pengabdian masyarakat, jadi di beberapa kampus sudah menyelenggarakan KKN-nya itu tematik
anti korupsi. Jadi para mahasiswa peserta KKN itu mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang anti korupsi. Kemudian penerapan anti korupsi di perguruan tinggi juga bisa ditegakkan melalui kode etik dan perilaku integritas akademik. Misalnya menerapkan kode etik dan perilaku terkait integritas akademik, anti plagiasi, anti cheating dan lain sebagainya. Jadi anti nyontek dan lain sebagainya itu gerakan-gerakan yang bisa diinisiasi oleh perguruan tinggi. Ya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas, ya. Transparansi dalam dana operasional, ya. Transparansi dalam kegiatan kemahasiswaan, transparansi dalam kegiatan akademik dan lain sebagainya terkait dengan pendanaan dan sebagainya itu hal-hal yang bisa dilakukan, termasuk akses pelaporan tindak lanjut. Misalnya bagaimana perguruan tinggi itu membuka akses bagi para sivitas akademika untuk melaporkan jika terjadi perilaku korupsi atau perilaku koruptif di lingkungan kampus misalnya. Misalnya perguruan tinggi membuka kanal khusus pengaduan mahasiswa terkait dengan perilaku dosen misalnya. Dosennya kok sering telat, ya, dosennya kok korupsi waktu, nah, itu upaya-upaya yang bisa dilakukan, termasuk pengendalian gratifikasi dan pungli. Jadi jangan sampai di kampus misalnya ada oknum yang akan memberi nilai bagus ketika mahasiswa itu memberikan sesuatu, ya. Apakah memberikan diskon, kartu diskon, memberikan kuota, memberikan makanan, wah itu gratifikasi. Terkait dengan kewajiban seorang dosen tentu melakukan penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi oleh pemberian, oleh hadiah, atau dalam istilah hukum itu namanya gratifikasi, ya. Itu hal-hal yang bisa dilakukan di perguruan tinggi. Nah, saya kira pendidikan anti korupsi ini yang sekarang menjadi ujung tombak kita untuk mensosialisasikan berbagai upaya-upaya yang bisa kita lakukan, termasuk penerapan kode etik, transparansi, akses pelaporan, dan pengendalian gratifikasi itu akan terus kita upayakan bisa diselenggarakan di kampus kita. Nah, tantangannya memang luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi kalau tadi kita tayangkan koruptor-koruptor ya yang menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini, maka kalau dilihat lagi dari latar belakang pendidikannya itu luar biasa ini, sangat mencengangkan. Kita lihat hingga 2015 itu 86% pelaku tindak pidana korupsi itu adalah lulusan perguruan tinggi. Kita lihat di grafik sebelah kanan ya. Dari 2004 sampai 2015 itu pelaku korupsi yang S1, ya S2, S3. Kita lihat yang S2 ini naik terus gitu ya. Ya sempat turun di 2013 ya, tapi di 2015 naik lagi. Yang paling banyak memang masih didominasi di koruptor dengan jenjang pendidikan sarjana. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik, apakah perguruan tinggi ini penghasil koruptor gitu kira-kira. Padahal ya tujuan dari pendidikan tinggi ini adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Itu fungsi pendidikan tinggi. Mengembangkan kemampuan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tapi faktanya ya perilaku-perilaku yang bertentangan dengan peradaban, yang tidak beradab, itu justru banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang lulus dari perguruan tinggi. Nah, ini tantangan memang cukup berat bagi kalangan pendidikan tinggi. Nah, berikutnya, saudara, generasi muda itu sebagai calon pemimpin. Kita tahu bahwa batas minimum usia calon itu, kalau presiden itu 40 tahun. Minimal ya, batas minimum itu berarti batas terendah.
Kemudian DPRD itu 21 tahun, gubernur 30 tahun, bupati wali kota 25 tahun. Itu artinya teman-teman sekarang yang sedang kuliah rata-rata usianya 20, ya 19-20 tahun, 4 tahun lagi, ya, katakanlah 4 tahun lagi, itu usianya 24 tahun, 20 tahun, 21 tahun itu sudah bisa nanti menjadi anggota DPR, legislatif, ya, caleg, calon legislatif. Bahkan barangkali setelah lulus, teman-teman bisa mengakses itu, menjadi pimpinan daerah, bupati dan wali kota. Karena kira-kira usianya sudah 25 tahun. Nah, itu artinya apa? Bahwa generasi muda, teman-teman sekalian ini ke depan sebagai calon pemimpin. Bayangkan kalau sebagai calon pemimpin, tetapi karakter-karakter koruptifnya itu menonjol, nah tentu ya kita akan semakin terpuruk gitu ya. Maka ini menjadi penting generasi muda itu diberikan materi-materi, ya, dididik, ya, diajarkan tentang anti korupsi. Maka atas alasan itulah maka pendidikan anti korupsi itu kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan, baik pada tingkatan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi maupun masyarakat umum. Hal ini termaktub dalam pasal 13 huruf C Undang-Undang KPK, di mana KPK berwenang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan. Ya, nah sekarang kita berada di jenjang pendidikan tinggi ya. Nah, mulai tahun ini nampaknya sudah akan masif digerakkan di pendidikan PAUD dan TK, sudah akan mulai diajarkan, tentu metodenya berbeda, ya, materinya berbeda dengan anti korupsi yang ada di pendidikan tinggi. Nah, apa sih yang menjadi bibit-bibit korupsi kalau di dunia kampus itu atau versinya mahasiswa? Nah, kira-kira begitu. Ya banyak sebetulnya. Ya, Anda lihat di situ ada mencontek, plagiat. Ya. Saya kira kita sudah biasa melihat Ctrl C, Ctrl V, copy paste ya. Dan tanpa menyebut dari mana kita ambil ya kalimat-kalimat itu ya. Tanpa menyebut referensi dari mana ya. Kemudian titip absen, terlambat kuliah, alasannya lupa atau ketiduran ya. Kemudian gratifikasi ke dosen, ngasih kue, ngasih makanan, ngasih kuota internet ke dosen. Kalau jadi panitia di kampus ya, markup anggaran, bikin sertifikat ya, per sertifikat 10.000 padahal aslinya hanya 1.000 atau 2.000. Nah, itu markup anggaran, proposal palsu, penyalahgunaan dana beasiswa dan lain-lain ya. Bahkan terkait dengan dana beasiswa yang dari APBN itu nanti akan ada inspektorat biasanya akan ngecek apakah benar bahwa dana beasiswa itu digunakan untuk menyelenggarakan atau untuk bayar SPP ataukah justru digunakan oleh mahasiswa untuk keperluan di luar keperluan pendidikan. Nah, dan ternyata banyak temuan juga gitu ya. Jadi dana beasiswa tidak digunakan secara semestinya. Nah ini hal-hal yang terkait dengan mahasiswa, ya, artinya korupsi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ketika perilaku koruptif tadi, apakah mencontek, apakah ketiduran di kelas, apakah titip absen dan sebagainya itu biasa dilakukan ya ketika menjadi mahasiswa, maka ini yang dikhawatirkan ya akan membentuk karakter-karakter yang terbawa sampai mereka menduduki jabatan-jabatan penting gitu ya. Ya dalam gambar ini kan kita lihat ya. Jadi kalau dulu waktu kuliah terbiasa tidur ya, di kelas gitu ya. Nah, besok kalau sudah jadi anggota dewan juga tidur di ruang sidang ya.
Kalau yang biasa ketika kuliah titip absen, cuy, matkul bahasa Inggris gue titip absen ya, nanti gue beliin cilok. Ya, itu nanti kalau jadi anggota dewan ya, ya sering bolos. Ya, itu di tayangan gambar yang di tengah bawah itu daftar hadir rapat paripurna DPR, ya, yang izin 58 orang, ya. Kemudian yang hadir 145 orang di ruangan dari total 560 anggota DPR. Bayangkan. Jadi separuh lebih, ya. Mereka hanya izin, tidak datang, mungkin juga bisa titip absen itu kira-kira begitu. Nah, dulu ketika ya menjadi mahasiswa korupsi misalnya ya, itu 5 aktivis mahasiswa korupsi dana bansos 350 juta. Nah, besok bisa jadi kalau menjadi pejabat korupsinya tambah gede. Ya, berita di bawahnya ada 2 pejabat Sumatera Selatan diadili terkait kasus korupsi dana bansos 21 miliar. Kalau zamannya mahasiswa itu hanya ratusan juta, kalau sudah jadi pejabat miliaran. Ya, kira begitu. Jadi perilaku koruptif yang biasa dilakukan sejak mahasiswa atau bahkan mungkin jenjang pendidikan yang lebih bawah itu akan terbawa ya ke dalam kehidupan mereka kalau tidak diberantas, kira-kira begitu. Kalau tidak di stop, kira-kira begitu, akan terbawa ketika mereka menjadi para pejabat. Nah, tentu banyak teladan ya, integritas orang-orang yang memiliki integritas yang luar biasa. Kita mengenal ada Ki Hajar Dewantara. Beliau berpesan kepada kita, jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah dan jadikan setiap orang itu sebagai guru. Demikian pula seorang Pak Baharudin Lopa ini jaksa atau hakim ya. Yang jelas beliau sangat terkenal. Beliau mengatakan banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Maka beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Dan masih banyak lagi saya kira ya, polisi yang sangat terkenal Pak Ugeng ya, itu juga bahkan guyonannya Gus Dur itu polisi yang jujur di Indonesia itu hanya 2. Yang pertama adalah polisi tidur dan yang kedua adalah Pak Ugeng ya, yang terkenal polisi yang sangat jujur. Nah, inilah beberapa tokoh-tokoh teladan integritas yang bisa kita ya ambil makna kehidupan dari para tokoh ini. Bung Hatta dengan motivasinya luar biasa. Kurang cerdas itu dapat diperbaiki dengan belajar. Kalau kurang cakap itu dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Baik, saya kira itu yang kemudian menjadi alasan sih kenapa mahasiswa kok perlu diberi materi pendidikan anti korupsi. Yang kemudian karena alasan-alasan bahwa ya mahasiswa yang memiliki idealisme, yang mereka memiliki semangat jiwa muda, calon pemimpin, gitu, maka menjadi penting mereka untuk senantiasa dididik dengan wawasan-wawasan pendidikan anti korupsi agar terinternalisasi karakter anti korupsi dalam diri mereka sehingga ketika mereka nanti menjadi pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang jujur, yang menjadi pemimpin yang sangat jauh dari perilaku korupsi. Maka saudara sekalian dalam Permendikbud Dikti nomor 33 tahun 2019 pemerintah dalam hal ini Menteri Ristek dan Dikti itu mewajibkan kita menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Yang ketika itu mata kuliah pendidikan anti korupsi itu dapat diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah mandiri atau disisipkan atau diinsersikan pada mata kuliah yang lain. Ya, maka itu mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, etika profesi, ataupun mata kuliah agama. Nah, ketika itu El Rahma menerapkan
pendidikan anti korupsi disisipkan pada mata kuliah etika profesi ketika itu. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa penting mata kuliah ini disajikan di kalangan mahasiswa, ya, karena mereka lah yang akan menjadi para pejabat ya di era yang akan datang, maka perlu mereka dibekali dengan materi-materi anti korupsi. Nah, saudara sekalian, kalau di Al-Rahma mulai 2019 kemarin, mata kuliah pendidikan anti korupsi merupakan mata kuliah mandiri ya, yang bersifat wajib dengan SKS-nya 2 SKS, di mana tujuan dari mata kuliah ini adalah membangun kepribadian anti korupsi pada diri mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agent of change, agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi mata kuliah ini lebih menekankan pada karakter building, jadi pembangunan karakter mahasiswa yang dibangun atas pengetahuan kognitif. Itu berarti pengetahuan kognitif itu kemampuan untuk menjelaskan, memahami, itu kognitif ya. Kemudian afektif itu berarti kemampuan untuk memiliki karakter. Ya, afektif itu sikap. Ya. Sementara psikomotorik itu mampu melakukan. Sehingga harapannya mata kuliah pendidikan anti korupsi itu secara pengetahuan korupsi itu apa saja, apa definisinya, ya, bentuknya apa saja, itu mahasiswa bisa memahami. Kemudian afektif itu menumbuhkan sikap anti korupsi, ya. Dan berikutnya psikomotoriknya ya tidak korupsi, ya, gitu. Jadi dia tidak melakukan korupsi. Sikapnya anti korupsi, kemudian perilakunya juga anti korupsi. Pengetahuannya juga paham bahwa sesuatu ini korupsi, sesuatu ini tidak korupsi. Jadi memahami bentuk-bentuknya ya toh, dan sebagainya. Nah, jadi ada 3 ranah yang mesti kita sajikan. Dari kognitif itu nanti banyak ke konsep teori tentang apa itu korupsi, bentuk-bentuknya apa saja. Sementara afektif itu pembentukan sikap, dan psikomotorik itu adalah pembentukan perilaku. Jadi mampu berbuat ya, dengan perilaku anti korupsinya. Nah, untuk standar kompetensi ada 4. Ya. Yang pertama, mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak berperilaku koruptif dan agar kelak tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ya, perilaku koruptif itu nyontek, atau gratifikasi dengan dosen, titip absen, kemudian telat. Nah, itu perilaku-perilaku koruptif. Melanggar lampu lalu lintas, yaitu tidak pakai helm ketika berkendara, itu perilaku-perilaku koruptif. Nah, harapannya dengan memahami, mengetahui ya tentang perilaku-perilaku koruptif, mahasiswa kemudian mampu mencegah dirinya tidak berperilaku koruptif. Yang kedua, menguatkan kepekaannya terhadap perilaku koruptif akan menyebabkan mahasiswa berusaha tidak melakukan tindakan koruptif sekecil apapun, baik yang terkait dengan uang ataupun tidak. Tadi, ya, jadi menguatkan kepekaan, ya, sehingga mahasiswa tidak lagi bolosan, tidak lagi titip absen, tidak lagi nyontek, tidak lagi plagiat, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak berperilaku koruptif, mengingatkan temannya, mengingatkan keluarga, kerabat, ya, mengingatkan dosen, mengingatkan pimpinan kampus, tidak masalah. Jadi itu harapannya. Jadi ketika ada pelanggaran, itu mahasiswa berani untuk mengingatkan. Dan yang keempat, mampu mendeteksi adanya perilaku koruptif dan memberikan respon, termasuk melaporkan ke pihak terkait. Ya, melaporkan ke penegak hukum. Bisa dilakukan tentu asal dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, itu standar kompetensi ada 4. Sementara metode ya ada kuliah atau ceramah. Ya, tentu ini kaitannya dengan ranah kognitif tadi. Kemudian diskusi itu juga menyasar ke aspek afektif ataupun juga kognitif. Nanti juga akan kita tayangkan film yang mahasiswa menganalisis. Dan juga ada investigasi perilaku koruptif di lingkungan akademik. Nanti mahasiswa bisa
mensurvei kira-kira eh, mana dosen yang masih sering telat, gitu, perilaku nyontek dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada tugas membuat poster anti korupsi dan juga bisa pilihan film pendek anti korupsi. Nah, itu nanti metode-metode yang kita terapkan akan dijelaskan di dalam RPS. Nanti di pertemuan pertama, kedua, ketiga itu metodenya pakai apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini RPS kita. Jadi pertemuan kita ada 16 pertemuan dalam satu semester dengan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS di pertemuan 8 dan pertemuan 16. Meskipun nanti kalau pertemuannya menyesuaikan ya, biasanya pertemuan itu ternyata UTS itu di minggu ke-9. Nah, maka nanti di pertemuan ke-8 ya kita lanjutkan materi di pertemuan 9. UTS-nya tetap kita mengikuti jadwal dari kampus. Baik, saya kira itu teman-teman terkait dengan mata kuliah kita, arti pentingnya dan mengapa kuliah ini atau mata kuliah ini disajikan di jenjang pendidikan tinggi. Ya, tadi sudah kami sampaikan latar belakangnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik dan mampu menumbuhkan sikap dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.